Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Girl From Nowhere yang dirilis pada tahun 2018. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di episode kali ini, Nano pindah ke sebuah sekolah baru sebagai murid kelas 1. Dan pada acara penyambutan murid baru, kakak kelas mereka mengadakan acara yang sangat meriah. Kegiatan ini dipimpin oleh Han, seorang cowok kelas 2 yang sangat populer. Di tengah acara, Nano diminta ikut menari bersama Han, yang secara tak sengaja membuat semua orang di sekolah terkejut. Berita tentang kedekatan Nano dan Han segera menyebar, dan banyak yang menganggap mereka berdua cocok jadi pasangan. Mereka pun dikenal dengan sebutan Hano di sekolah, dan semua orang mulai menjodohkan mereka. Namun ada satu siswi yang bernama Yui tak menyukainya, karena ternyata dia adalah kekasihnya Han. Pada jam istirahat, Yui menemui Han dan berbicara dengan baik-baik tentang ketidaksukaannya terhadap berita yang menyebar. Yui bahkan ingin menemui Tang, orang yang menyebarkan berita tersebut, agar berhenti menyebarkan gosip tentang Han dan Nano. Namun Han malah menganggap hal tersebut tak masalah dan berkata jika berita itu justru membuatnya semakin populer. Han juga menegaskan meskipun orang-orang menjodohkan dia dengan Nano, hatinya hanya untuk Yui seorang. ว่าฮั่นกับแนนโนเนี่ยคนที่รู้ใจแล้วก็รักเรามากที่สุด Tiba-tiba Han mendapatkan pesan dari Tang yang memberitahunya jika Nano menghilang. Ternyata ini hanyalah akal-akalan Tang. Terlihat Tang sambil merekam Han yang sedang mencari Nano yang terkunci di dalam WC. Han yang datang menyelamatkan Nano mendapatkan sorakan dari orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Dalam suasana yang memanas, Han pun menyatakan cinta kepada Nano di depan banyak orang. Dan Nano pun setuju dengan syarat jika Han tak boleh meninggalkannya. เป็นแฟนกับพี่นะห้ามทิ้งกันนะคะ Berita tentang hubungan Han dan Nano semakin membuat heboh sekolah. Bahkan ada anak-anak yang menjual merchandise untuk fans Hano. Di asrama, Han chattingan dengan Yui. Di sini dia mengatakan jika hubungannya dengan Nano hanya akan viral sebentar dan nanti orang-orang akan lupa. Han berjanji akan memutuskan hubungan dengan Nano. Kemudian terlihat Nano yang datang dengan ditemani oleh Tang sambil membawa kamera. Hingga kemudian mereka sering tampil bersama. Di saat mereka sedang menari, Yui yang melihatnya pun merasa marah karena Han sudah berlebihan dengan Nano. Melihat Yui pergi dari sana, Han pun mencoba untuk mengejarnya. Selang beberapa waktu, Han meminta maaf dan mengatakan jika semua ini hanya akting untuk mendapatkan popularitas. Namun di sini Yui memberi pilihan putus dengan dirinya atau dengan Nano. Awalnya Han ragu karena takut kehilangan fansnya. Namun akhirnya dia berjanji akan putus dengan Nano dalam waktu 2 hari. Tiba-tiba Nano datang bersama teman-temannya dan mereka melihat Yui hampir ciuman dengan Han. Nano terlihat kecewa dan langsung dikejar Han ke sebuah ruangan kosong. Di sana Han akhirnya jujur jika dia sebenarnya pacaran dengan Yui dan hubungan dengan Nano hanya untuk menambah popularitasnya. Di sini Han meminta maaf karena telah bermain-main dengan perasaan Nano. Namun Nano sudah tahu semuanya dan mengungkapkan jika dia hanya ingin membantu Han menjadi populer. Nano memperingatkan Han jika dia meninggalkan Nano, seluruh sekolah akan memusuhinya karena dianggap pembohong. Di keesokan harinya, sisi sekolah mulai menghujat Yui karena mereka mengira Yui adalah pelakor yang berusaha menghancurkan hubungan Han dan Nano. Melihat hal itu, Yui tak tinggal diam. Dia pun membayar orang untuk mendekati Nano dan menyebarkan berita palsu jika Nano telah berselingkuh. Di saat akan menempelkan foto-foto tersebut, Yui ketahuan oleh fans Hano. Dan hal itu membuat Yui semakin dibully. Han yang melihat kejadian itu dia pun merasa bersalah. Akhirnya Han memberi ide gila kepada Yui.
Dia berkata jika Nano mati, semua masalah ini akan berakhir. Dan Han sendiri akan berpura-pura merasa kehilangan. Dan benar saja, di saat jam istirahat, Han memberikan surat kepada Nano untuk meminta bertemu di atap sekolah. Ketika Nano tiba, Yui langsung memukul kepala Nano. Dan beberapa menit kemudian, Nano jatuh dari atas dan meninggoy di tempat. Han buru-buru berakting agar tak dicurigai. Setelah kejadian itu, Han menghampiri Yui dan memberi selamat karena berhasil. Namun Yui mengatakan jika dia bukan yang membunuh Nano. Karena merasa bersalah, Yui pun berniat menjadi biarawati untuk menghormati Nano. Sementara Han diminta untuk menunjukkan muka sedihnya. Selang beberapa waktu, Han menerima telepon dari rumah sakit yang memberi kabar jika Nano selamat namun dalam kondisi lumpuh seumur hidup. Fans Hano yang sudah berkumpul di rumah sakit memaksa Han untuk menepati janjinya dan merawat Nano seumur hidupnya. Dari sini, Han terjebak merawat Nano selamanya. Ternyata sebenarnya saat kejadian di atap, Yui hanya melukai kepala Nano. Dan Nano yang memilih untuk terjun sendiri. Sebelum melakukannya, Nano sempat berkata kepada Yui jika Han akan bersamanya selamanya. Singkat cerita, entah sekarang Nano yang keberapa. Di saat ini, dia pindah ke sekolah baru yang terkenal dengan tim sepak bolanya. Dan di sini kita diperkenalkan dengan manajer klub sepak bola itu yang bernama Bam. Bam sendiri merupakan orang yang pilih kasih, terutama kepada cowok yang bernama O, karena dirinya menyukainya. Namun hal itu membuat anak-anak yang lain merasa kesal. Kemudian mereka pun akhirnya melapor kepada guru untuk mengganti Bam dengan manajer yang baru. Hingga akhirnya sang guru menunjuk Nano sebagai penggantinya. Nano yang baru pertama kali menjadi manajer langsung disukai oleh anak-anak karena tak pilih kasih dan sikapnya juga baik. Melihat hal itu, Bam merasa iri. Terlebih lagi, O juga ikutan suka dengan Nano. Dan hal itu yang membuatnya semakin jengkel. Selang beberapa waktu, Bam yang kesal pergi ke toilet untuk meluapkan emosinya dengan menulis di tembok toilet. Di saat keluar, dia bertemu dengan Nano yang langsung sadar dengan tulisan tersebut. Nano pun mendapat ide untuk memberi pelajaran kepada Bam. Di keesokan harinya, Bam melihat Nano yang sedang membawa baju kotor dari anak-anak bola. Ketika Bam mendekat, dia mencium bau busuk dan awalnya mengira itu berasal dari baju Nano. Namun, setelah diperiksa, ternyata tak ada bau dari bajunya. Ternyata bau tersebut berasal dari wajah Nano. Dan hal itu membuat semua anak bola yang ada di situ langsung kabur. Bam yang teringat sesuatu, dia pun kembali ke toilet. Di sini dia menduga jika tulisan yang dia buat di toilet mungkin menjadi kenyataan. Kemudian dia pun menulis lagi agar O jatuh cinta kepadanya. Di saat jam istirahat, terlihat O yang menyelamatkan Bam dari bola yang ditendang oleh temannya. Dan hal itu membuat dia mengira jika O jatuh cinta kepadanya. Setelah itu, Bam yang sempat mimisan, dia dihina oleh teman yang lain. Bam yang merasa sakit hati, dia pun bergegas ke toilet untuk menulis sesuatu. Tak berselang lama, temannya menghinanya berubah menjadi seperti yang dia tulis. Bahkan sampai dilarikan ke rumah sakit. Di sini, Bam mulai merasa yakin jika tulisan di toilet itu memiliki kekuatan. Dan dia mencoba menulis di sembarangan tempat, namun tak ada efek apapun. Di malam harinya, Bam mendapat pesan dari O yang membuatnya sangat senang. Di sini, dia mengira O menyatakan cinta kepadanya melalui chat. Namun ternyata, O justru mengungkapkan perasaannya kepada Nano. Di keesokan harinya, Bam kembali ke toilet untuk menulis lagi. Namun sebelum menulis, dia mendengar seorang cewek yang sedang dibully. Setelah itu, dia memberikan saran untuk menulis di toilet agar keinginannya terkabul. Namun cewek itu tak percaya dan langsung pergi dari sana. Di saat Bam pergi ke lapangan bola, dia terkejut melihat Nano yang kini sudah tak bau lagi. Dan hal itu membuat dirinya merasa ada yang aneh.
Di saat kembali ke toilet, Bam menemukan jika tulisan tersebut sudah dibersihkan oleh petugas kebersihan. Melihat hal itu, dia pun mencoba menghentikan petugas itu. Namun dia malah kena marah. Di keesokan harinya, Bam dimarahi oleh guru pembina karena petugas kebersihan melaporkan kejadian tersebut. Bam yang sudah kesal, dia pun menulis sesuatu tentang petugas kebersihan. Dan di keesokan harinya, tulisan itu menjadi kenyataan, di mana petugas kebersihan mengalami hal yang tragis. Kemudian terlihat Nano yang menghampiri Bam. Di sini dia berkata jika ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan kasus pembunuhan. Tak berselang lama, cewek yang sebelumnya dibully datang dan langsung menuduh Bam yang membunuh petugas kebersihan karena dirinya melihat tulisan Bam di toilet. Cewek itu akhirnya percaya pada kekuatan tulisan di dinding toilet. Kemudian Bam segera berlari ke toilet untuk membersihkan tulisan tersebut. Ketika keluar dari toilet, dia mendengar kabar jika petugas kebersihan tak jadi meninggoy dan sekarang dia dalam kondisi yang sehat. Setelah itu, Bam melihat Nano yang menangis di koridor sekolah karena terkejut dengan apa yang terjadi. Nano terlihat sangat sedih dengan kejadian tersebut. Di sini, Oh pun mencoba menenangkan Nano. Melihat hal itu, Bam merasa sangat cemburu dan kembali ke toilet untuk menulis sesuatu tentang Nano. Tak lama kemudian, kejadian kembali terjadi. Wajah Nano tiba-tiba dipenuhi oleh jerawat. Setelah pulang sekolah, Bam masih terbayang oleh kejadian aneh tentang ibu-ibu yang hidup kembali. Dia mulai berpikir jika ada yang salah dengan kekuatan tulisan tersebut. Dan di malam harinya, Bam sempat bermimpi tentang Nano dan ibu-ibu yang menghampiri dirinya. Di keesokan harinya saat di sekolah, Bam terkejut mendapati seorang cewek terjun bebas dari lantai atas. Bam merasa ada yang tak beres dan buru-buru menuju toilet, di mana dia bertemu dengan seorang cewek yang sebelumnya dibully. Cewek itu berterima kasih kepada Bam karena telah memberinya saran untuk membalas dendam kepada orang yang telah membulinya. Kemudian, Bam semakin merasa khawatir ketika melihat banyak murid yang memakai toilet ujung. Dari sinilah terlihat beberapa murid yang bertingkah aneh. Ada yang tiba-tiba gila, ada yang bertingkah absurd, dan bahkan ada guru yang ikut menulis. Hingga kepala sekolah menjadi korban sampai meninggoy. Bam akhirnya menyadari jika cewek yang dibully sebelumnya sudah menyebarkan rahasia tentang kekuatan toilet kepada seluruh sekolah. Bam kemudian melihat sebuah tulisan di dinding yang berbunyi jika O akan lumpuh. Tanpa berpikir panjang, Bam lari mencari O dan benar saja, O tiba-tiba cedera dan jadi lumpuh. Bam yang merasa bertanggung jawab, dia pun kembali ke toilet dan berusaha untuk menghapus tulisan yang ada di sana. Namun ada satu tulisan yang berkata siapapun yang membersihkan tulisan ini akan meninggoy. Melihat hal itu, Bam menjadi sedikit ragu. Selang beberapa waktu, Nano datang menghampiri Bam. Di sini, Bam akhirnya meminta maaf dan mengakui jika jerawat yang sekarang menghiasi wajah Nano adalah akibat dari tulisan yang dia perbuat. Namun Nano justru tertawa dan mengejek Bam. Dia mengatakan jika Bam kini merasa bersalah setelah sebelumnya merasa senang setiap kali tulisannya menjadi kenyataan. Kemudian Nano menantang Bam untuk menghapus tulisan di toilet jika dirinya benar-benar berani. Bam yang merasa bersalah, dia pun berlari ke toilet. Namun Nano sempat berteriak jika Bam akan menghapus semua tulisan di toilet. Sesamanya di sana, orang-orang yang telah dibantu oleh tulisan-tulisan itu mulai mengejar Bam. Di dalam ketakutannya, Bam akhirnya mengunci diri di dalam toilet tersebut. Di sini, dia sempat menulis satu kalimat untuk mengakhiri semuanya. Tak lama setelah itu, kejadian aneh pun terjadi. Semua orang di sekolah menghilang, dan hanya tersisa dirinya dan Nano. Di saat Bam pulang ke rumah, dia melihat ke kaca dan tak melihat bayangannya. Bahkan suaranya sendiri tak terdengar. Hal ini merupakan karma setimpal yang diterima oleh Bam karena rasa iri dan kekejamannya kepada orang lain.
Singkat cerita, kita diperlihatkan sebuah toko antik yang penuh dengan barang-barang bernilai tinggi. Seorang pemuda tampak tertarik dengan salah satu jam di sana. Pemilik toko mengatakan jika jam tersebut pernah dimiliki oleh Neil Armstrong. Namun karena harganya yang terlalu mahal, pemuda itu tak membelinya. Akan tetapi, dia tetap bisa memilikinya karena berhasil mencurinya. Saat di luar, dia melihat Nano yang membawa seekor kucing. Namun ternyata kucing itu dia curi dari pemilik toko. Cerita berlanjut di sebuah sekolah. Seorang murid pindahan datang menemui kepala sekolah. Murid ini ternyata adalah pemuda yang sebelumnya mengambil barang dari toko barang antik. Dia bernama Tike. Diketahui Tike memiliki reputasi buruk di sekolah sebelumnya, hingga akhirnya dikeluarkan. Dalam pertemuan dengan kepala sekolah, Tike bahkan sempat melirik plakat dan pulpen di meja kepala sekolah. Di sini, sang kepala sekolah menolak Tike karena catatan buruknya. Melihat hal itu, pelayan ayah Tike menyodorkan sebuah cek untuk menyogok sang kepala sekolah. Akan tetapi, kepala sekolah tetap menolak tawaran tersebut. Hingga akhirnya, sang pelayan mengeluarkan sebuah koper berisi uang tunai. Sang kepala sekolah pun luluh dan menerima Tike sebagai murid baru di sana. Ternyata, Tike adalah anak orang kaya namun kurang perhatian, sehingga dia sering bertindak sesuka hatinya. Setelah resmi menjadi murid, Tike keluar dari ruang kepala sekolah dengan membawa pulpen milik kepala sekolah. Di dalam kelas, terlihat ada murid baru lainnya, yaitu Nano. Dia memperkenalkan diri dengan sangat tenang di depan kelas. Selang beberapa waktu, Nano yang penasaran dengan Tike, dia diberitahu oleh teman sebangkunya jika Tike merupakan murid bermasalah yang suka mencuri. Di sini, Tike yang mendengar perbincangan mereka tak menghiraukannya. Di saat jam makan siang, teman sebangku Nano bertanya tentang penghapusnya yang hilang. Namun Nano berkata jika dirinya tak melihatnya. Namun ternyata penghapus itu ada di mulut Nano. Nano kemudian mendekati Tike yang sedang menyendiri di atap sekolah. Nano membawa beberapa makanan yang tampaknya hasil curian. Tike bertanya apakah Nano tak takut jika dirinya melaporkan perbuatannya. Nano dengan santai menjawab jika mereka berdua memiliki sifat yang sama, yaitu suka mencuri. Oleh karena itu, Nano tak takut sama sekali. Kemudian, tiba-tiba Nano menunjukkan jam yang sebelumnya dicuri oleh Tike. Di sini, Tike terkejut karena Nano berhasil mendapatkannya kembali. Tak hanya itu, Nano juga menunjukkan plakat kepala sekolah yang ikut dia ambil. Sementara Tike hanya berhasil mengambil pulpen. Nano mengatakan bahwa cara Tike mengambil barang sangat kuno dan penuh resiko. Kemudian dia menantang Tike untuk mengikuti kompetisi lomba mengambil barang antar siswa, untuk membuktikan siapa yang lebih unggul di antara mereka berdua. Challenge pertama dimulai dengan misi mengambil barang secara diam-diam. Mereka melakukannya dengan cara yang sangat halus dan hampir tak terdeteksi. Dalam tantangan ini, Nano sempat unggul karena dirinya berhasil mengambil dompet berisi banyak uang. Mereka kemudian melanjutkan aksinya dengan mengambil barang-barang milik siswa lain. Hingga suatu saat, Tike berpapasan dengan seorang guru. Di momen ini, Nano memanfaatkan kesempatan dengan cekatan. Yang ternyata, Nano berhasil mengambil hasil ujian para siswa. Momen ini membuktikan jika Nano memang ahli dalam bidang tersebut. Semakin lama, hubungan Tike dan Nano menjadi lebih dekat. Bahkan di malam hari pun mereka masih melakukan aksi bersama, seperti mengambil minuman dengan cara mereka yang khas. Karena seringnya mereka bekerja sama, Tike dan Nano menjadi semakin akrab. Hubungan mereka pun mulai dihiasi tawa, senyuman, dan rasa saling percaya. Namun, aksi mereka tak berhenti di situ. Merasa tantangan sebelumnya kurang menarik, Nano mengajak Tike untuk mencuri sebuah lukisan di ruangan galeri seni sekolah. Di sini, Nano sudah mempersiapkan semuanya, termasuk menyadap CCTV di ruangan tersebut. Dengan taktik yang matang, mereka berhasil menyelesaikan misi ini tanpa diketahui. ผอ.จะประมูลรูปนี้มาหลายแสนไม่น่าเชื่อเนอะ Kemudian, kabar pencurian lukisan pun menyebar ke seluruh sekolah. Dan para guru segera melakukan pemeriksaan tas semua siswa. Bu guru langsung mencurigai Tike, mengingat reputasinya yang sudah dikenal. Namun, dugaan itu ternyata salah.
Kemudian, di saat Bu Guru mulai mencurigai Nano, dirinya juga tak menemukan apapun. Ternyata Nano dan Tike telah memajang hasil curian mereka di atap gedung sekolah. Kemudian Nano mengajak Tike untuk melihat hasil curiannya selama ini. Di sana terdapat berbagai barang berharga yang dia ambil, termasuk berlian milik istri kepala sekolah. Kemudian Nano yang penasaran dengan hasil curian Tike, dia pun diajak Tike ke rumahnya. Sesampainya di sana terlihat suasana sangat sepi. Tike menjelaskan jika meskipun dia masih memiliki ayah, mereka jarang bertemu. Mendengar hal itu, Nano berjanji akan membantu Tike untuk mengembalikan ayahnya. Di dalam momen yang lebih emosional, Nano bertanya kepada Tike apa sebenarnya tujuan dari aksinya selama ini. Di sini, Tike mengaku jika dia melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Namun, Nano langsung menyangkalnya. Karena menurut Nano, seseorang yang sangat mahir dalam mengambil barang pasti juga mahir menyembunyikan perasaan mereka. Dan di sini, Nano merasa Tike sebenarnya tak benar-benar bahagia. Tike kemudian mengucapkan rasa terima kasih kepada Nano karena sudah mau menjadi temannya. Dia juga mengungkapkan jika meskipun dia kaya dan memiliki seorang ayah, dia merasa sangat kesepian. Tike dengan penuh emosi memohon kepada Nano untuk tak meninggalkannya. Mendengar hal itu, Nano pun mengiyakannya. Ya. Cing-cing. Di keesokan paginya, Nano membuat rencana besar, yaitu merampas uang milik kepala sekolah. Di mana uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sekolah justru disalahgunakan oleh kepala sekolah untuk kepentingan pribadinya. Dengan alasan tersebut, Nano merasa ini adalah aksi yang adil. Mereka mulai mempelajari cara membuka berangkas kepala sekolah. Namun, di saat mengetahui jika sekolah sudah diawasi oleh tim kepolisian, keberanian Tike mulai goyah. Tike bahkan meminta Nano untuk membatalkan rencananya. Namun, Nano tetap teguh dan memilih untuk melanjutkan rencana tersebut sendirian. Tike yang tak ingin sesuatu buruk terjadi kepada Nano, dia pun akhirnya memutuskan untuk ikut dalam rencana ini. Namun, Tike memberi satu syarat. Jika mereka tertangkap, Nano harus mengaku jika dirinya dijebak oleh Tike. Sikap pengorbanan ini membuat Nano terharu. Kali ini, kata-kata Tike berhasil menyentuh hati Nano. Kedekatan mereka pun semakin kuat, hingga terlihat adanya benih-benih cinta yang mulai tumbuh. Hingga akhirnya, misi pun dimulai. Setelah kepala sekolah meninggalkan kantornya, Tike menyelinap masuk dari plafon. Sementara Nano memantau dari kejauhan. Tike dengan tekad bulat mulai membuka berangkas menggunakan keterampilan yang mereka pelajari sebelumnya. Dan akhirnya berangkas berhasil dibuka. Namun tiba-tiba lampu menyala. Dan satu tim polisi bersama kepala sekolah sudah menunggu di sana. Dan hal itu membuat Tike berhasil ditangkap. Kemudian terlihat kepala sekolah yang memang dikenal sebagai sosok licik. Di sini dia menawarkan perdamaian. Tentu saja maksudnya adalah uang sogokan lagi. Namun Tike dengan tegas menolak tawaran tersebut. Tike bahkan memiliki senjata rahasia berupa rekaman CCTV yang menunjukkan skandal korupsi kepala sekolah. Di sini Tike juga mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut. Di saat situasi semakin memanas, Nano tiba-tiba muncul. Di sini bukannya mendukung Tike, Nano justru menyerahkan rekaman skandal tersebut kepada kepala sekolah. Sikap Nano membuat Tike bingung dan marah karena Nano memberikan bukti tersebut. Ketegangan mencapai puncaknya ketika pelayan ayah Tike datang membawa solusi. Di sini dia membawa sebuah cek bernilai besar untuk menyelesaikan masalah. Namun Tike yang sudah lelah dengan semua ini menolak uang tersebut. Dia bahkan merobek cek itu di depan mereka semua sambil mengatakan jika uang tak bisa membeli segalanya. Dalam kemarahannya, Tike memberikan pukulan terakhir kepada kepala sekolah sebelum akhirnya ditangkap oleh polisi. Nano yang biasanya penuh senyuman kali ini terlihat berbeda. Dia tak menunjukkan kebahagiaan sama sekali, meskipun rencananya berhasil. Setelah penangkapan Tike, keadaan sekolah kembali normal. Namun hari-hari Nano terasa hampa tanpa kehadiran Tike. Singkat cerita, setelah menjalani hukuman di penjara anak, Tike akhirnya bebas.
Namun, hal yang mengejutkan terjadi karena sang ayah datang untuk menjemputnya. Di sini, Tike mencoba menghindar dengan mengatakan jika dirinya bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari sang ayah. Namun, di lubuk hatinya, Tike merasa rindu dengan sosok ayah yang selama ini jauh darinya. Pertemuan itu menjadi momen yang sangat emosional bagi Tike, yang akhirnya dia pun menerima kembali perhatian dari ayahnya. Ketika tiba di rumah, Tike teringat kenangannya bersama Nano. Kemudian dia memutuskan untuk menemui Nano. Di saat mereka bertemu, Tike menyadari jika Nano telah menepati janjinya, yaitu mempertemukan Tike dengan sang ayah, meskipun dengan cara yang tak biasa. Di sini, Tike meminta Nano untuk tak meninggalkannya. Namun, Nano hanya terdiam. Dengan air mata yang tak pernah terlihat sebelumnya, Nano akhirnya pergi meninggalkan Tike. Kemudian, film pun selesai. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.